Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang proses pembentukan molekul. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Nah, kita akan belajar tentang yang pertama adalah model-model atom, anak-anak ya. Nah, model atom ada beberapa macam. Salah satunya adalah bisa dilihat di situ ya, gambar dari teori atom Niels Bohr. Itu adalah salah satu dari model atom. Kemudian berikutnya ada contoh dari gambar model atom yang lain yang bisa kalian lihat dengan gambar yang berbeda ya. Ini adalah contoh dari model atom Thomson. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang partikel subatom. Ya, jadi atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, secara lengkap teori atom itu bisa kalian lihat di situ ada 5 macam ya. Selain yang tadi, kita bahas yang pertama, teori atom Dalton. Nah, menurut Dalton, atom itu digambarkan sebagai bola pecah yang kecil. Kemudian, menurut Thomson, atom digambarkan seperti itu ya. Namanya adalah model roti kismis. Ya, jadi elektron-elektronnya tersebar seperti di roti kismis. Berikutnya adalah teori atom dari Rutherford. Ya, jadi menurut Rutherford, inti atom itu bermuatan positif. Ya, bisa kalian lihat di situ. Ini adalah gambar dari teori atom Niels Bohr. Nah, menurut Bohr, atom itu terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut orbit ya, atau disebut juga kulit atom. Nah, berikutnya adalah teori atom modern. Ya, teori atom modern ini disebutkan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Kemudian anak-anak,
Di atom itu ada yang namanya nomor atom dan nomor massa. Ya. Jadi nomor massa itu dilambangkan A, nomor atom dilambangkan Z. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang proses pembentukan molekul. Molekul itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah molekul unsur, yang kedua adalah molekul senyawa. Molekul merupakan gabungan dua atau lebih atom sejenis, sedangkan molekul senyawa merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Contoh molekul unsur misalnya O2, H2. Nah, kemudian tentang konfigurasi elektron anak-anak, ada mulai dari kulit K, ya, subkulit K, kemudian kulit L, kulit M, dan seterusnya. Bisa kalian lihat tabel yang ada di situ. Nah, berikutnya ada yang dinamakan ion. Ya, ada dua anak-anak ya. Jadi ion yang bermuatan positif itu namanya adalah kation, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Kemudian ada juga selain ion ada senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari kation dan anion. Demikian anak-anak pelajaran untuk hari ini. Terima kasih.